Maka muncullah para sufi pengamal torekoh gadungan yang menganggap bahwa sufi itu jadi orang pemalas. Kita lihat saja Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Sultanul Aulia. Dia memiliki kekayaan yang sangat luar biasa. Setiap tahun dia memberikan hartanya, memakai pakaian yang bagus, dan beliau adalah seorang yang dermawan. Imam Syafi'i mengatakan waktu adalah pedang. Kalau pedang itu atau waktu itu tidak digunakan, maka pedang itu akan menibas diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi anta maksudi wa ridhoka maksudi ahli mahabbataka wa ma'rifataka. Bagi kita pengamal toreko, pengamal tasawuf, memandang bahwa orang sufi itu adalah pasti wali-wali Allah. Mereka adalah orang-orang yang arif billah. Mereka orang-orang yang ma'rifatullah, benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak seperti sangkaan atau pandangan orang-orang yang salah memahami tentang arti sufi. Mereka memandang orang tasawuf, ahli sufi itu adalah orang yang hanya duduk seharian berzikir. Pada dasarnya dia itu sebetulnya orang pemalas. Dengan perilakunya itu justru akan mencemarkan para pengamal-pengamal torekoh. Kita lihat saja di dalam Manaqobah, Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau adalah gurunya para aulia, Sultanul Aulia. Beliau adalah seorang yang kaya raya, seorang yang sukses di dalam usaha perdagangannya. Sampai-sampai ada anak muda yang mau belajar tentang ilmu tasawuf, ilmu makrifat kepada Syekh Abdul Qadir. Kemudian anak muda tersebut sampailah di depan rumah Syekh Abdul Qadir. Anak muda ini terkejut, heran melihat di depan rumah Syekh Abdul Qadir ada kandang kuda yang berlapis emas dan perak, dan memiliki kuda 40 yang sangat bagus, yang di zamannya itu tidak ada yang punya. Anak muda ini berprasangka buruk. Dia bilang, wah, apa ini wali? Apakah seorang wali? Kok seorang wali bergelimang dengan harta? Akhirnya anak muda itu tidak jadi ke rumah Syekh Abdul Qadir. Bahkan dia mampir ke tempat lain. Suatu saat anak muda itu sakit keras. Ke dokter, ke tempat tabib-tabib, tidak ada yang bisa mengobati. Akhirnya dia mencari siapa ahli yang bisa mengobati penyakitnya. Datanglah dia kepada penduduk-penduduk menanyakan. Akhirnya ada yang mengasih tahu. Datang saja ke Syekh Abdul Qadir. Dia ada obatnya. Insya Allah dia atau beliau Syekh Abdul Qadir bisa mengobatinya. Akhirnya anak muda tersebut datang kepada Syekh Abdul Qadir. Lalu apa jawaban dari Syekh Abdul Qadir? Bahwa penyakitmu itu hanya bisa diobati dengan hati kuda sebanyak 40 ekor. Kemudian dipotonglah terus menerus sampai 40. Akhirnya anak muda tersebut sembuhlah ia. Lalu mengucapkan terima kasih. Disambutlah oleh dengan jawaban Syekh Abdul Qadir bahwa dulu kamu itu waktu mau kesini nggak jadi,
karena kamu punya prasangka buruk. Dan tahu nggak bahwa kuda ini saya beli khusus untuk kamu yang akan sakit. Maka mendengar jawaban Syekh Abdul Qadir, anak muda tersebut bertaubat. Ternyata selama ini ia salah mengartikan zuhud, bahwa zuhud itu adalah tetap harta ada di tangan, tetapi harta jangan sampai ada di hati. Itu maksudnya seperti itu. Nah, kemudian gejala-gejala ini akhir zaman timbul. Para pengamal-pengamal tasawuf gadungan, para sufi gadungan yang memang dasarnya orang pemalas. Satu lagi, lihat saja ketika Rasulullah umur 12 tahun sudah berdagang dengan kejujuran, dengan keistiqomahan, beliau menjadi pengusaha yang sukses. Nah, oleh karena itu dalam hal ini Imam Asy-Syahrani dari Mesir melihat gejala-gejala itu, bahwa banyak pengamal-pengamal torekoh gadungan yang menganggap diam diri dengan hanya berzikir saja, tidak mau melaksanakan usaha atau maisah untuk hal keduniaan. Imam Asy-Syahrani menyusun sebuah kitab yang bernama Sufi Al-Haq, Sufi yang benar, dan itu ada bab khusus yang membahas tentang perilaku-perilaku orang-orang sufi. Ini ada ceramah atau cuplikan ceramah dari Buya Ar-Razi Hashim. Semoga bermanfaat. Dia beramal dengan ilmunya, beramal dengan ikhlas, la ghair, bukan ghair. Ikhlasnya sufi lain dengan ikhlasnya ahli wirid biasa. Ikhlasnya sufi innama yaqsud ridha Allah tabaraka wa ta'ala wala yatlub siwa. Dia hanya menginginkan ridha Allah, tidak menginginkan selainnya. Bahkan bagi sufi, inilah hakikat kitab hikam, engkau tidak perlu meminta ganjaran pahala. Kenapa? Engkau diizinkan mencicipi amalan itu dan Allah istiqomahkan di situ, itu sudah jaza, itu sudah balasan. Maka orang yang sadar itu, itulah sufi menurut Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. La ghair, nggak ada lagi, kira-kira begitu. Falaisa ilmu tasawuf illa ma'rifatu tariqil wusuli ila al-amali bil ikhlas, la ghair. Maka ilmu tasawuf bukanlah ia teorisasi, diskusi seminar, ya, apalagi debat, apalagi bahsul masail, nggak masuk. Sufi itu ilmunya apa? Ma'rifatut tariqil wusul ila al-amal bil ikhlas, mengetahui jalan mencapai amal dengan ikhlas. Maka tariqul wusul ila al-amal bil ikhlas, jalan pintas supaya kita mencapai ikhlas, itu nggak ada lagi ila ma'rifatul ma'abud. Belum ditulis ya, biar tulis gimana biar kita biar tulus beramal gimana? Kita masih tahu kita sedang berbuat untuk siapa. Kalau ikhlasnya orang awam, dia tahu dia dapat pahala berapa, dia dibayar berapa, itu ikhlas awam. Maka antum baru mau beramal begini nama guru kiai, ente amalin salat 1000 pasti jadi orang kaya. Maka dia bersolawat karena ini kaya. Itu ikhlasul awam. Ikhlasnya langsung, oh bisa kaya tuh dia sholawat. Tapi lain dengan orang-orang yang sufi. As-sufi, maka perhatikan ayatnya kalau sholawat ya alladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang beriman, bersolawat dan salamlah kepadanya. Taslima, bukan salama. Apa bedanya? Apa beda salaman dengan tasliman?
Salam cukup mengatakan Assalamualaikum ya Rasulullah, menyapa beliau. Tapi kalau taslima, engkau fana dalam mencintainya. Leburlah si salik, si murid dalam mencintai zat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu baru disebut dengan sholawat. Taslima itu beda salam dengan taslim. Siapa itu sufi? Orang alim yang mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Oh, jangan ente bisa baca kitab terus langsung menjadi beramal. Tunggu dulu. Inilah lucunya orang baca kitab Ihya tapi nggak mau bermursyid. Padahal pengarang kitab Ihya bisa nulis Ihya setelah bermursyid. Aneh mau torikoh ngaji-ngaji. Kalimat torikoh aneh ngaji bukan untuk menolak bermursyid. Justru itu kalau ngaji, berilmu, ngaji berarti ada syekhnya dong. Ada syekhnya, ada muallimnya. Saya torikotnya ngaji ilmu, berarti ada muallimnya dong. Masa kita gurunya, kita muridnya tamak bener ya. Sidi Ibrahim Ad-Dusuki ini punya kalam-kalam yang tajam sekali mengkritisi orang-orang alim yang sombong, orang-orang alim yang terhijab dengan ilmunya. Ilmu itu sifat Allah, seharusnya dia berilmu, dia semakin dekat kepada Allah. Tapi sekarang faktanya orang kalau pintar baca kitab malah tambah terhijab dengan ilmunya. Nah, kata Sidi Ibrahim Ad-Dusuki radhiyallahu ta'ala anhu, yaqul law anna al-alim, seandainya orang alim, law anna al-alima ata ila as-sufiyyah khalisan min al-ilali wal amrad, seandainya orang alim datang kepada para sufi, para mursyid ahli tariqah, khalisan, hatinya terbebas dari ilal, penyakit-penyakit ruhani, penyakit-penyakit kejiwaan, wal amrad, penyakit-penyakit kolbu, iri, dengki, su'uzon, merasa kibir ya, merasa lebih tinggi ilmunya, merasa dirinya lebih alim, menguji-uji kemakrifatan orang, menguji-uji tarekat orang. Seandainya perasaan itu hilang, la awsaluhu ila hadratillahi fi lahzah, itu orang dilempar sama si mursyid langsung sampai ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala, diambil tetap langsung nyampe, ayo sini masuk langsung. Tapi kan nggak begitu. Ente datang ke orang sufi, datang ingin membuktikan dulu ini benar gak di sufi ini, membangun su'uzan, ta'ti ilaihim binaan ala su'uzan bihim. Itu muskilahnya. Kita datang kepada sufi tapi batin ini su'uzan kepada mereka. Apa kata beliau? Fi lahzah, cukup satu lahzah ente usul kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa cuma diklik dikit dia selesai? Karena itu karamat ummah Muhammadiyah, umat Nabi Muhammad SAW. Karamatnya bukan mindahin istana Bilqis, bukan belah laut, bukan ngancurin gunung. Enggak. Apa karamah ummah Muhammadiyah? Ayyuqallibal qulub biyadir rahmaniyah, dia ubah hati si murid dengan izin tangan Rahman Rahimnya Allah subhanahu wa ta'ala, karena mereka sudah fana fi rahmanatillahi tabaraka wa ta'ala. Maka murid kalau datang ke sufi dengan adab ini, adab nggak ada suzon di kolbunya, filahwah asbaha waliyan, itu maksudnya. Jadi kalau orang nanya emang sulit nggak jadi wali? Enggak sulit. Ente datang ke wali, husnuzan nama mereka, pasti jadi wali. Itu maksud Sidi Ibrahim Ad-Dusuki. Maka ru'yatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, lahizu ya, perhatiin. Ru'yatun Nabi sallallahu alaihi wasallam ma tasdiq wa taslim. Orang kalau mandang Nabi, dia percaya dan dia berserah hak qalbunya kepada Allah, tasdik kepada beliau. Asbaha
sahabiyan, maka dia menjadi sahabi walaupun satu lahzah. Maka sahabat yang haji tahun 10 Hijriah jumlahnya kalau dihitung 124.000 walau lahzah, walaupun mereka mandang cuma sesaat langsung jadi wali. Nah, demikian, semoga bermanfaat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.